Kakak, kakak, nggak ada meja kah? Halo Pak Ro, selamat siang. Selamat siang semuanya. Pak Ro, kok cuma sedikit yang barusan bergabung? Pak, iya, karena mungkin kemarin belum dijadwalkan jadi ya. Anak-anak belum tahu. Saya lupa. Ibu nggak buang-buang suara juga di sini jadi di grup. Kan ada di grup juga toh? Lupa saya jadi. Kan tadi pagi ada Bu Nas sudah masuk. Gimana Pak Ro? Apa ini cuma berapa ini baru setengah jam nanti sudah ada itu Ibu Herlin ya? Ya nggak apa-apa lah sampai jam 1 kan setengah jam kan Ibu menjelaskan ini saja toh, silabus saja dulu toh. Iya. Silabus saja, tapi nggak apa-apa dengan orang segini nih. Enggak, maksudnya nunggu 10 menit lagi. Teman-temannya sudah dimasukkan. Nah, ya udah tunggu 10 menit lagi bilang gini, siapa Ya. tadi ketua ininya? Sipennya. Hilarius kan? Bukan siapa, Ibu. Dek? Ivan. Oh, siapa sih? Ivan, Bu. Ya sudah nanti ini ya. Tunggu berapa menit lagi nih? 10 menit ya Pak Rumani bilang ya. Baru kita masuk lagi. Yang mau minum boleh minum, yang mau makan boleh makan.
Oh, saudara saya itu ke ini. Flashlight. Enggak itu Pak. Anu. Ini Pak. Oh, kalau SPM kalau ini Yang SPM kemarin apa? SP itu 150 Flashlight. Siapa nih? Mau ngapain? Oke. Mau jadi pemenang. Oh, ini yang kami dari rumah itu. Fotokopi dulu ya. Yang punya semua yang kemarin. Terus bisa berapa? Bisa berapa? Bisa berapa? Fotokopi dulu ya. Baru fotokopiannya terkumpul sama ini ya. Ini buat kamu ya. Fotokopi dulu nanti tulis nama ya fotokopiannya. Jangan lama-lama. Halo Bu Sulis, silakan mulai saja Bu Sulis. Ini ada 24 sudah setengahnya. Bu Sulis mana ya? Tadi saya tinggal sholat sebentar, Oh, iya. mumpung 10 menit. Oke. Sorry. Sip, silakan Bu. Oke, Apa oke. maksud? Terima kasih Pak Romani yang sudah memfasilitasi kita, yang saya hormati juga dan yang saya banggakan semua mahasiswa NES. Hari ini kita ketemu untuk sosialisasi silabus. Silabus atau rencana pembelajaran semester terkait pembelajaran mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Oke, setahu Ibu syarat untuk mengikuti mata kuliah ini semua harus dinyalakan ya videonya ya. Ini masih ada beberapa yang nggak dinyalakan, mungkin bisa dinyalakan. Oke. Uang tidak dipakai. Baik. Adi belum nyala. Adi, terus siapa yang satu nih? Oke. Semua sudah nyala? Iya. Baik. Kita foto dulu ya. Lalu ada dokumentasi, takutnya nanti dibutuhkan. 1, 2, 3. Slide kedua masih banyak juga ini yang belum. Nersi Mikanapo itu juga belum menyalakan videonya. Oke, baik. Semua tolong perhatian, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tolong tanyakan, terutama si Pen harus aktif untuk mengingatkan dosen. Karena materi kita ini lumayan padat dan terisi oleh imbang ya, dari teori, praktek maupun klinik. Jadi untuk komunikasi dalam keperawatan 2 ini nanti kalian akan ada yang namanya praktek klinik. Tapi kemungkinan karena masa pandemi, praktek klinik nanti kita upayakan setidaknya kita modifikasi sehingga Anda tetap mendapatkan kompetensi yang harus Anda dapatkan. Nah, ini saya share. Si Pen sudah bergabungkah sama kita? Si Pen? Siap sudah Ibu. Oke, si Pen harus perhatikan terkait RPS ini.
Gunanya RPS ini juga Anda harus ikut membantu, memantau, ataupun mengingatkan kewajiban dosen untuk mengajar. Karena kita ngajarnya ini tim, tidak hanya Ibu, nanti ada Ibu Nasra, ada, oh iya ini Ibu belum tulis nama tim, nanti Ibu tulis ya. Jadi di sini ada Ibu sendiri. Kita kemarin sudah ketemu kan di semester 1 ya? Ya, Udah nggak perlu Ibu. kenal lagi. Ibu Nasra juga kan sudah ketemu di semester 1. Pak Ketut sudah ketemu belum? Belum, Bu. Belum pernah ketemu sama Pak Ketut? Iya, belum, Bu. Nanti baru dilihat, nanti kenalan sama Pak Ketut di saat beliau sudah masuk. Ini nama-nama kami tim. Jadi untuk komunikasi dan keperawatan 2, jangan salah ya, nanti kalau KDK itu jangan sampai Anda keliru. Biasanya kalau komunikasi Ibu lebih senangnya menyebutnya adalah Komkep. Komunikasi keperawatan ya. Itu biasanya Ibu lebih senang nyebutnya itu karena nanti kalau ini keliru dikiranya KDK 2, akhirnya kalian bingung nanti. Nah, untuk komunikasi dalam keperawatan 2 ini ada 3 SKS. SKS pertama itu adalah teori, 1 SKS, dan 1 SKS praktikum, dan 1 SKS-nya klinik. 1 SKS praktikum ini adalah pembelajaran laboratorium, atau tidak hanya di laboratorium yang namanya praktek, bisa juga kita lakukan di depan kelas. Kalau semisal itu memungkinkan, itu ya untuk praktikum. Karena praktikum komunikasi tidak harus Anda menggunakan alat-alat di laboratorium. Bisa kita lakukan simulasi di depan kelas, itu sudah terhitung praktik. Oke, itu adalah penjelasan dari 3 SKS, kenapa bisa ada 3 SKS dan kenapa SKS-nya cukup besar, ini lumayan. Kalau ini pun nanti menjadi warning, usahakan Anda mendapat nilai A dengan catatan apa? Karena sekarang kita itu lebih banyakkan daring, dimohon untuk mahasiswa itu aktif dalam mengerjakan tugas. Kalau kemungkinan aktif dalam mengerjakan tugas, minimal dia punya safety yang bagus. Itu ya. Yang berikutnya untuk syarat dia harus lolos di komunikasi keperawatan 1, sebenarnya syaratnya ini. Nah, deskripsi mata ajarnya hampir sama dengan komunikasi yang pertama, akan tetapi coba yang masih di ini kan di mute dulu. Oke, deskripsi mata ajarnya ini hampir mirip dengan komunikasi dasar keperawatan 1. Bedanya di komunikasi dalam keperawatan 2 ini, kita lebih berfokus pada komunikasi terapeutik dan juga aplikasinya. Aplikasinya sangat luas karena komunikasi terapeutik ini bisa kita gunakan dalam segala pelayanan, khususnya pelayanan di bidang keperawatan, baik pelayanan untuk individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Dan juga dalam berbagai jenis pemberian pelayanan pada pasien, terutama untuk jenis-jenis pasien yang sifatnya kegawat daruratan, pasien yang terminal, itu juga membutuhkan suatu prinsip komunikasi terapeutik. Karena Anda tahu sendiri bahwa komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang tujuannya adalah membantu proses penyembuhan. Terus kemudian juga di segala umur itu juga mempunyai prinsip komunikasi yang berbeda-beda. Tentunya Anda ingat kalau anak itu adalah kalau kita berkomunikasi akan berbeda dengan pada saat kita berkomunikasi sama remaja, dewasa maupun lansia. Nah, itu semua nanti kita aplikasikan. Kalau kemarin Anda mendapatkan teori komunikasi terapeutik secara umum dari Bu Ismiati kan? Masih ingat? Masih ingat? Ya. Oke, di komunikasi kedua ini kita akan belajar bagaimana aplikasinya kepada segala kondisi, semua umur, kemudian segala bidang pelayanan keperawatan, itu kita akan pelajari aplikasinya. Ini standar capaian kompetensi pembelajaran. Ini adalah capaian kompetensi pembelajaran secara umum. Nanti kalau saya sudah mendapatkan lagi, saya akan masukkan yang capaian kompetensi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari prodi atau visi misi prodi. Nanti ada beberapa tingkatan, ada dari kognitif dan lain-lain. Nanti saya coba revisi lagi nanti bareng tim. Nah, ini yang ada dulu saya paparkan. Pada capaian kompetensi pembelajaran itu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa itu diharapkan bisa melakukan analisis
konsep komunikasi terapeutik dan juga helping relationship dalam konteks hubungan keperawatan terapeutik dengan maupun care. Yang berikutnya dapat mengaplikasikan, ini kayaknya Pak Romani yang belum ya? Belum Mas Pak Ro, izin bisa mute kah? Oke, dapat mengaplikasikan konsep komunikasi terapeutik. Jadi kalau Anda melihat bahasanya adalah analisa, aplikasi, ini semua membutuhkan keterampilan soft skill Anda. Bagaimana soft skill Anda itu mampu menggunakan critical thinking untuk menganalisis suatu situasi, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik, teknik-teknik komunikasi terapeutik dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien khususnya. Terus berikutnya mampu menganalisis karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Jadi selain kita bisa menerapkan komunikasi terapeutik, kita juga harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis bagaimana karakteristik perawat yang menjadi tim kita, baik secara verbalnya maupun non-verbalnya ketika dia melakukan hubungan terapeutik. Ini nanti contohnya kayak kemarin kalau Ibu jelaskan, kebetulan Ibu yang ada di verbal dan non-verbal, pada saat kita berkomunikasi, non-verbal itu sangat menentukan. Jadi di saat kita bilang verbal kita itu tidak marah, akan tetapi non-verbal kita menunjukkan itu kelihatan. Begitu juga nanti kalau pada saat Anda berkesempatan turun di rumah sakit, ada perawat yang sudah capek dan dia harus berkomunikasi, bisa saja komunikasinya itu memang komunikasi terapeutik, akan tetapi nonverbalnya tidak menunjukkan ke sana. Untuk itu nanti kalian akan diajarkan bagaimana sih cara menganalisis karakteristiknya. Yang berikutnya Anda melakukan refleksi diri atau analisis diri, menumbuhkan self awareness. Nah, ini biasanya kita itu sangat mudah untuk menilai orang, tapi kita tidak mampu melakukan refleksi diri kita sendiri. Nah, di kesempatan Anda belajar komunikasi ini, maka Anda mempunyai peluang untuk melatih kemampuan Anda atau soft skill Anda untuk menilai tentang diri Anda sendiri. Nah, ini tujuannya ya, dan juga Anda harus menyadari bahwa Anda siap nggak memberikan pelayanan di pasien. Itu nanti Anda pelajarin di sini. Self awareness ya, bagaimana kita menyadari keberadaan diri kita sendiri, kita bisa mampu melihat kekurangan diri kita sendiri, bagaimana kita memunculkan motivasi kita sendiri untuk memberikan layanan keperawatan. Itu semua nanti dipelajari di sini. Yang kelima, ini melakukan simulasi lagi penggunaan diri. Ini adalah sambungan dari poin keempat. Kalau poin keempat nanti Anda akan dipaparkan oleh teori maupun tutorial penugasan. Nanti di 4 ini simulasi. Jadi langsung pada saat Anda nanti dikasih trigger case atau ini ya, kasus bayangan, Anda harus bisa melakukan komunikasi terbuka dengan pasien tersebut. Nah, ini nanti akan ada beberapa teknik yang mungkin role play, kemudian ada beberapa teknik juga yang bisa kita gunakan. PBL intinya ya, nanti di bagian sini nih. Yang berikutnya melakukan simulasi tahap-tahapan dalam komunikasi terapeutik. Anda masih ingatkah tahapan komunikasi terapeutik apa saja? Ada yang masih ingat, mahasiswa? Halo? Mahasiswa, masih ingatkah? Masih ingatkah Anda tahapan? Sudah lupa semua? Tahapan komunikasi terapeutik nggak ada yang tahu? Uni bisa tahu tahapan komunikasi terapeutik apa saja? Ayo, ini baru kemarin loh, semesternya belum. Bahkan nilainya kami aja belum kami masukkan di pengelola tuh. Pak Romani sudah nagih-nagih nilai. Masa kalian nggak tahu tuh? Apa yo? Komunikasi terapeutik itu tahapannya apa saja? Ada tahap prainteraksi. Oke. Good. Terus ada tahap orientasi. Oke. Ada tahap kerja. Oke, terus siap. Ada tahap terminasi. Oke, Sama baik.
Yap. Oke, baik ya. Jadi begitu ya, Aji ya. Teman-teman yang lainnya harus dipahami karena kalau komunikasi itu menjadi rohnya seorang perawat. Anda tidak bisa memberikan pelayanan tanpa Anda melakukan komunikasi. Sehingga Anda kalau mau dibilang, kita beruntung kita diberikan komunikasi atau bekal ilmu komunikasi terapeutik. Karena dengan adanya komunikasi itu juga bisa menjadi suatu magnet atau menjadi suatu obat untuk menyembuhkan pasien. Jadi Anda harus paham tahapan-tahapan 4 tahap itu. Apa saja yang akan dilakukan di pre-interaksi, kemudian orientasi, dan apa yang harus dilakukan di fase kerja, komunikasi apa saja yang bisa kita lakukan di saat kita sudah terminasi dengan pasien. Nah, itu harus semua kita hafal tahapan itu. Biasanya kalau untuk dalam tahapan tidak masuk sih sebenarnya cuma dokumentasi itu sangat penting dan itu bisa masuk di dalam tahapan ini ya terminasi itu nanti terakhirnya adalah dokumentasi. Jadi hasil yang sudah kita lakukan di pasien, apa tindakan apa, evaluasinya apa kita catat itu adalah dokumentasi. Melakukan simulasi teknik-teknik komunikasi terapeutik sama ini nanti juga akan ada beberapa trigger kasus yang nanti Anda bisa simulasikan. Jadi memang kalau untuk pembelajaran di komunikasi dasar keperawatan 2 ini, dalam keperawatan 2 itu lebih banyak kita akan melakukan praktik. Karena tadi Anda lihat sendiri teorinya cuma 1 SKS. Teori 1 SKS itu dalam 1 minggu itu hanya cuma 170 kita perlukan. Sementara ini Pak Romani memfasilitasi kita 2 hari, itu udah lumayan luar biasa waktunya. Nanti Anda akan belajar aktif. Ya, dan kemudian nanti kita akan banyak-banyak praktek. Ya, moga-moga kalau misalkan kita bisa tatap muka, Anda bisa kita simulasikan di laboratorium, tapi kalau enggak otomatis sistemnya prakteknya seperti kayak kemarin. Anda praktek, kirim video, nanti kami nilai. Atau bahkan kami minta Anda live. Ya, itu nanti tergantung gimana lah kita atur nanti tim. Melakukan simulasi komunikasi terapeutik pada kondisi khusus. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada beberapa kondisi-kondisi yang mengharuskan kita mempunyai komunikasi yang berbeda, tekniknya beda. Contohnya, komunikasi pada anak itu tentunya berbeda dengan kita komunikasi dengan Anda. Ibu berbicara sama anak kecil, atau bahkan bayi, jangan dikira bayi itu kita tidak lakukan komunikasi kalau lagi sakit. Pada saat bayi itu sakit, dirawat di rumah sakit, kita pun harus memberikan komunikasi terapeutik. Itu tekniknya gimana? Nah, itu nanti Anda pelajari di sini. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa merespon bayi? Padahal bayi itu nggak bisa mempunyai timbal balik ke kita. Bisa saja komunikasinya terjadi hanya satu arah. Sementara kemarin kalau kita belajar komunikasi efektif, harusnya komunikasi itu terjadi 2 arah. Tapi jangan dikira bayi yang diam itu nggak merespon. Bisa saja dia merespon, hanya saja dia melalui gerakan. Nah, gerakan itulah yang nanti Anda pelajari. Anda harus tahu gerakannya apa saja. Pada saat bayi menangis terus, apa yang terjadi? Dia nggak akan bilang bayi itu lapar. Nggak akan bilang kalau mereka pipis. Tapi nanti pada saat dia nangis terus, kita sendiri yang punya naluri untuk mengecek. Nah, disitulah kita komunikasi melalui sentuhan dan lain-lain. Itu yang nanti Anda pelajari. Yang berikutnya di poin 10 ini atau pertemuan 10, nantinya kita akan lakukan komunikasi terapeutik pada kondisi khusus lagi, yaitu usia dewasa dan lansia. Ini juga lansia itu sudah banyak mengalami masalah penurunan, baik penurunan secara kognitif, penurunan secara fungsi psikologis, penurunan secara fungsi fisiknya, dan lain-lain. Ini semua mempengaruhi. Lansia itu tidak sama. Pada saat kita ngomong seperti ini, dia mungkin cepat nangkap, kalian cepat nangkap. Kalau sudah lansia, kadang pendengarannya sudah kurang, kita harus keraskan suara. Keras bukan berarti marah. Nah, itu harus ada tekniknya. Ya. Yang berikutnya ada lagi nih. Bagaimana sih komunikasi dengan kondisi khusus seperti di ICU, IGD, HD, dan juga pasien terminal. Nah, ini semua adalah pasien-pasien yang sifatnya kegawat daruratan. Di IGD, bisa saja nanti kalian kalau praktek itu sering ketemu orang tua atau mungkin keluarga yang komplain dengan tindakannya atau pelayanan yang diberikan oleh tim medis. Tentunya kita sebagai perawat harus bisa berkomunikasi terapeutik sama mereka. Demikian juga kalau di IGD itu dengan berbagai macam pasien, mulai yang dari penyakit-penyakit akut, terus kemudian ada yang kecelakaan dan lain-lain, itu semua kita harus punya teknik komunikasi yang khusus. Sama, nanti juga ada yang teknik komunikasi pada pasien ini, khususnya untuk di jiwa.
ranah jiwa, ada yang pasien marah-marah, komplain, rewel. Nah, semua dan bahkan ada yang gelisah. Nah, ini kita semua harus tahu bagaimana tekniknya, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Kalau pasiennya itu marah-marah terus, kita deketin saja dia bentak, bagaimana sikap kita yang baik untuk pasien tersebut? Itu nanti kalian pelajari. Ya. Yang ke-13, mengaplikasikan tahapan komunikasi terapeutik. Ini nanti praktek poin 13 dengan 14. Tadi Ibu sudah hitung jadwal prakteknya. Kalau 1 SKS kali 170 dikalikan hari aktif selama 1 semester itu sekitar dapat 7 harian Anda praktek dalam 1 SKS atau dalam 1 semester. Nah, ini kalau kita mempunyai kondisi yang tidak pandemi, kita bisa turunkan Anda di dalam ranah komunitas. Kita bisa turunkan Anda di dalam, titipkan Anda di sebuah puskesmas, kita sebar, bisa Anda melakukan komunikasi mulai dari tatanan keluarga, kelompok. Tapi nanti dengan adanya pandemi ini kita nggak tahu apakah sudah boleh dengan tatap muka atau tidak, nanti kita setting. Kalaupun minimal nanti nggak bisa, mungkin gambarannya komunikasi di tatanan keluarga kita akan suruh Anda untuk melakukan komunikasi di keluarga Anda keluarga Anda sendiri. Atau mungkin nantilah kita atur dengan tim bagaimana. Sementara kalau untuk yang komunikasi di tatanan kelompok khusus, nanti kita akan suruh Anda untuk komunikasi entah itu di kelompok yang mungkin adik tingkatnya kalian, kalau punya adik tingkat atau bahkan mungkin kakak tingkat. Itu kita anggap khusus, nanti Anda melakukan komunikasi. Jadi kita setting kasusnya. Nah, ini bahan ajar yang Anda perlukan. Jadi namanya mahasiswa itu wajib punya buku. Untuk itu Anda harus punya bahan ajar juga. Salah satunya adalah konsep tentang komunikasi terapeutik. Walaupun sudah dapat dari Bukis, tidak ada salahnya nanti di semester ini Anda akan direview ulang. Bagaimana tentang pengertian komunikasi terapeutik, komponennya apa saja, tekniknya apa, tujuan, tahapan, hingga konsep helping relation. Kenapa ada yang namanya helping relation itu? Kenapa itu menjadi bagian penting untuk dalam komunikasi terapeutik? Nah, ini ya. Yang berikutnya ini peningkatan self awareness. Nanti cari-cari aja buku-buku yang bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menyadari tentang keberadaan kita sendiri, kita berada di mana, apa kemampuan yang kita miliki, apa kekurangan kita miliki. Itu lebih ke mengarahkan kita ke arah pada open minded. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan pemikiran kita saja, tapi pemikiran kita itu terbuka untuk masukan apapun, kritik apapun yang sekiranya bisa membangun kita. Ya, itu sebagai perawat kayak begitu. Jadi sebagai perawat kita nggak boleh jutek-jutek. Kita merasa kita mampu, kita merasa bahwa kita sudah luar biasa, padahal kita tidak mengerti. Mungkin memang selama kita melakukan tindakan ada yang kurang pas di pasien, sehingga pasien ada yang mengkritik. Nah, itu kita harus bisa mempunyai pikiran yang terbuka, kita harus bisa menyadari kesalahan itu. Makanya Anda dituntut untuk bisa refleksi. Jadi untuk jadi perawat itu Anda memang dituntut untuk lebih bersikap bijak. Bisa menerima masukan orang, kritikan orang, terus kemudian pujian, tapi kalau pujian itu di nomor sekian kan biasanya, karena kalau pujian terus itu kita bisa terlena, lebih bagus tuh kita dikasih kritik, itu yang akan membangun, ya. Itu nanti Anda akan diajarkan. Kemudian etika dalam berkomunikasi terkait penggunaan komunikasi terbuka, prinsip-prinsip dan teknik komunikasi, prinsip teknik komunikasi di kondisi khusus IGD, ICU, HD, dan juga nanti ada yang pasien untuk lebih ke arah masalah psikologis atau masalah jiwa, terkait pasien-pasien yang agresif, marah-marah, rewel, gelisah, komplain. Nah, itu semua ada tekniknya. Ini untuk penilaiannya tugas 20%, UTS 30, UAS 30, dan praktik 20. Karena berhubung kita ini prakteknya banyak, nanti lumayan poinnya juga lumayan besar di sini ini. 20%. Nah, ini jadwalnya masih semua sudah bisa melihat jadwal yang Ibu lihat, gambaran jadwal pembelajaran selama 1 semester? Bisa, Bu. Oke.
Ini untuk hari Senin, harusnya hari ini ya kita sudah mulai, tapi tadi berhubung kita barusan mulai sosialisasi RPS, mungkin nanti Senin ini kita geser ke Rabu tanpa mengurangi makna yang harus Anda dapatkan. Semoga bisa tercapai. Nanti pertama-tama yang masuk itu adalah Ibu Nasra. Beliau akan memberikan tentang konsep dan prinsip dasar komunikasi terapeutik. Jadi beliau akan mengulang saja. Walaupun di sini Ibu tulis satu teori, karena satu teori itu 50 menit, dan untuk dalam yang kita lalui ini nanti adalah satu SKS saja, maka 1 minggu itu Anda dibebankan 170 untuk teorinya di dalam pembelajaran ini, pembelajaran komunikasi dan keperawatan, maka yang akan diberikan adalah mereview ulang, kemudian mungkin ada penugasan dari beliau, nanti beliau yang akan menjelaskan ya. Ini yang harus Anda siapkan. Untuk itu biar Anda tidak blank, Anda tidak kosong, maka Anda membaca ulang komunikasi terapeutik yang sudah diberikan dari Bu Kis. Bisa dibaca ya, ulang ya. Yang berikutnya di minggu kedua itu kalian akan melakukan praktikum. Praktikum ini dilakukan kalau misalkan Senin tidak bisa terpenuhi, maka nanti dilakukan lagi pada hari Rabu. Apa yang dipraktekkan tentunya adalah bagaimana melakukan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi klien dengan pendekatan komunikasi terapeutik. Dan juga penggunaan critical thinking pada praktikum ini sangat penting. Itu yang nanti bisa Anda lihat. Ada beberapa, nanti di situ ada studi kasus. Untuk referensinya nanti Ibu perbaiki lagi. Tadi ini belum selesai. Nah, yang minggu ketiga itu akan ada teori lagi. Teori dan penugasan lagi. Ya, minggu ketiga ya. Minggu ketiga akan ada teori. Nah, teori yang dilakukan di sini adalah berkaitan tentang teori karakteristik perawat. Ini yang tadi saya bilang, seorang perawat junior harus bisa melakukan melihat karakteristik perawat-perawat yang seniornya. Nah, dan ini juga nanti adalah calon perawat junior ya, calon perawat yang akan kerja di rumah sakit, dimanapun. Nah, itu Anda harus paham senior-senior kita ini, bagaimana cara komunikasi mereka, bagaimana cara mereka melakukan hubungan terapeutik, apa saja yang mereka lakukan untuk mencapai hubungan itu nanti Anda dikasih lihat. Yang minggu keempat, self awareness atau kesadaran interpersonal, ini terkait tentang bagaimana kita menyadari kemampuan diri kita sendiri, kesiapan diri kita. Komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi semacam Anda mempunyai kata hati, mempunyai komunikasi dalam sendiri, sering kan melakukan hal itu ya? Sering nggak Anda berkomunikasi dengan diri sendiri? Contohnya pada saat Anda misalkan disuruh entah pergi kemana, tiba-tiba Anda nggak serap, pasti Anda tiba-tiba kadang-kala tarik ulur ya, aduh saya pengen pergi tapi enggak, tapi hati saya mau, ini enggak. Nah itu kadang-kala kita ngomong sendiri, aduh saya sudah siap nggak ya, saya sudah rapi nggak ya. Nah nanti seorang perawat pun harus bisa mempersiapkan itu semua. Sebelum ke pasien, dia harus bisa melakukan komunikasi interpersonal di dalam dirinya sendiri, seperti pada saat dia mempunyai masalah, entah itu dengan pimpinannya, entah rekan kerjanya, atau mungkin dengan keluarganya. Pada saat dia harus berkomunikasi dengan pasien, hal itu harus dia lupakan, hal itu harus dia hilangkan. Saya mau ke pasien, saya harus siap, dan itu biasanya kita ucapkan dalam hati kita sendiri. Itu yang disebut dengan interpersonal. Jadi Anda akan diajarkan bagaimana. Yang kelima ini adalah tentang komunikasi menghadirkan diri secara terapeutik. Jadi ini adalah praktikum. Kalau yang tadi Anda akan dikenalkan bagaimana sensitivitas perasaan Anda untuk mengetahui kemampuan maupun kelemahan diri sendiri. Di saat praktikum Anda akan disuguhkan tentang kasus, nanti Anda harus bisa tahu bagaimana kalau mengatasi masalah tersebut dengan mempraktekkan bahwa Anda benar-benar ada untuk pasien. Bagaimana sikap Anda kalau harus bertemu pasien? Bagaimana sikap Anda harus bertemu keluarga yang mungkin keluarga pasien itu banyak yang ngeluh, banyak komplain. Nah, itu bagaimana sikap kita? Gestur tubuh kita itu di posisi yang seperti apa?
Apakah sopan kalau kita bicara dengan pasien sementara tangan kita megang HP atau mungkin pandangan kita tidak fokus, kita lihat kiri kanan. Nah, itu semua nanti akan diajarin ya. Yang berikutnya tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik. Tadi teman Anda sudah nyebutkan 5 tahapan itu, dan nanti itu sama saya ya untuk tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Nanti ada teknik-teknik juga komunikasi terapeutik. Sesudah itu akan ada ujian UTS di minggu ke-8. Ini untuk tanggalnya saya nanti cari lagi. Tadi saya belum sempat nyari untuk tanggal-tanggalnya, jadi masih saya kosongkan. Yang berikutnya adalah hambatan. Karena kita yang namanya berkomunikasi itu pasti mengenal ada hambatan. Kalau masih ingat konsep yang Ibu berikan dasar, masih ingat nggak? Apa saja prinsip-prinsip dalam berkomunikasi? Gracina? Apa saja prinsip-prinsip kita dalam berkomunikasi? Materinya Ibu. Kalian lupa? Kalian sering melakukan komunikasi nggak? Sering nggak Ibu tanya? Kalian sering melakukan komunikasi nggak? Dinyalakan aja mic-nya. Sering, Bu. Oke, kalau sering berarti Anda harus tahu apa saja sih komponen penting dalam melakukan komunikasi. Kira-kira apa saja dari yang Ibu jelaskan? Menyapa. Menyapa. Selain menyapa, apa lagi komponen penting? Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Apa lagi komponen paling penting di saat kita melakukan komunikasi? Menumbuhkan rasa puas terhadap pasien. Siapa? Uni? Menumbuhkan rasa puas terhadap pasien. Uni apa deh yang keras? Menumbuhkan rasa puas terhadap pasien. Menumbuhkan rasa puas terhadap pasien. Oke, itu terkait tentang penilaian. Itu nanti. Kalau yang paling penting, komponen paling penting. Coba ingat. Ada apa saja? Kenalan sama pasien. Memperhatikan pasien ketika berbicara. Oke, itu terkait nonverbal. Yang berikutnya, poin paling penting lagi. Ayo. Menghargai, Bu. Saling menghargai. Ya, itu terkait sikap. Yang paling utama. Perkenalkan nama diri. Konteks dalam ruang dan waktu. Perkenalkan nama diri ke pasien. Oke, kesadaran diri. Oke, ada ruang dan waktu. Iya, komunikasi harus kita tahu waktunya kapan. Begitupun pada saat Anda berkomunikasi dengan orang. Kira-kira logis nggak kalau saya berkomunikasi jam 12 malam? Kira-kira orang ini bisa terganggu nggak? Nah, itu ya. Itu ada. Terus ruangnya di mana? Kalau di bising apakah bisa? Nah, maka komponen yang paling penting yang kalian lupakan di dalam konsep, kalau kita berkomunikasi yaitu ada pesan. Ada si pemberi pesan, ada si penerima. Coba kalau kalian mau ngomong, pasti ada sesuatu topik yang Anda ingin omongkan. Entah itu topik gosip, entah itu topik pelajaran, tapi pasti ada yang ingin kalian omongkan. Nah, itu ya, itu yang harus diingat. Itu kan sudah Ibu jelaskan toh. Nanti ada lagi komponen pengganggunya atau bahkan penunjangnya, penghambatnya atau pendukungnya, yaitu udara, terus kemudian tempat yang bising itu menjadi suatu hambatan. Ya. Gelombang udara, ingat nggak? Slide-nya sudah Ibu share toh, slide-nya Ibu waktu komunikasi 1. Ayo, walaupun kalian belajar di rumah, jangan sampai kalian terlena. Belajar di rumah ini membuat kita terlena. Bisa saja Anda hadir di sini, tapi Anda nggak tahu kemana. Ibu juga tidak perlu mengecek Anda satu-satu, nggak harus tahu kalian kemana. Dan yang sekarang beratnya di pembelajaran daring ini, Anda harus bisa bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Nah itu ya, kalau Anda merasa kurang, maka pelajari materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen. Jangan sesudah dosen berikan, habis itu selesai hilang. Karena yang namanya materi, namanya ilmu itu akan terkait satu dengan yang lainnya, saling mendukung. Tidak ada yang namanya teori itu terpisah. Itu ya.
Untuk semua mahasiswa nurse ya. Apalagi nanti Anda lulus dengan sebutan nurse, itu sudah satu tingkat yang luar biasa itu. Jadi harus benar-benar analisa Anda, kemauan Anda untuk berkembang itu harus ada, ya. Untuk pertemuan ke-10 ada komunikasi terapeutik pada anak dan remaja, ini nanti Bu Nasra yang kasih. Terus yang berikutnya adalah komunikasi terapeutik usia dewasa dan lansia, itu nanti dengan saya sendiri. Ada simulasi komunikasi terapeutik pada kondisi khusus seperti IGD, ICU, HD, pasien terminal itu sama Pak Ketut. Yang berikutnya juga komunikasi terapeutik pada pasien-pasien yang khusus untuk mengatasi pasien yang marah, komplain, rewel, gelisah itu sama Pak Ketut. Pertemuan ke-14 yaitu berkaitan tentang komunikasi, aplikasi komunikasi terapeutik, ini sudah klinik ya, sebenarnya ini udah praktikal klinik, makanya di sini di RPS-nya Ibu adalah klinik. Kliniknya benar satu kali, satu minggu itu hanya 170 menit, maka nanti Anda dapat praktek dengan topik yaitu Anda melakukan komunikasi pada tenaga kesehatan atau kelompok khusus, kemudian ada yang terkait dengan rumah tangga ya, tatanan keluarga. Ini untuk tatanan keluarga pada keluarga. Tatanan keluarga. Kalau yang berikutnya adalah praktek terakhir yaitu aplikasi terapeutik untuk kelompok maupun tenaga kesehatan. Nah, untuk penugasan biasanya kalau Ibu itu sudah Ibu berikan gambaran tugasnya apa, tapi berhubung ini tim, maka Ibu harus minta dari Bu Nasra dulu. Kira-kira apa penugasannya dan bagaimana nanti sistematika penilaiannya, itu harusnya kita sudah paparkan di saat kita pemaparan RPS. Kan tetapi karena situasi yang saya juga belum ketemu Pak Ketut, Ibu Nasra juga masih ada keperluan, jadinya kita belum diskusi. Nanti Anda bersabar aja, yang utama sebelum Anda masuk di hari Rabu itu adalah siapkan konsep Anda tentang komunikasi terapeutik. Itu ya. Oke, demikian presentasi atau pemaparan dari Ibu untuk RPS atau yang mungkin nanti kita akan sama-sama lalui di semester ini terkait pembelajaran komunikasi dalam keperawatan 2. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Untuk RPS tadi? Tidak ada, Ibu. Enggak ada, cukup jelas gambaran RPS-nya dan apa yang akan kita lakukan, memberikan Anda gambaran? Jelas ya? Oke, kalau jelas nanti kita akan akhiri dan besok siapa yang masuk kira-kira tadi dari RPS-nya Ibu? Kalau jelas tadi siapa yang masuk? Ibu Narsa. Ibu Nasra. Topik apa? Pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan. Yang benar ini komunikasi kok. Ayo Ibu Nasra masuk dengan Komunikasi terapeutik, Ibu. Iya, komunikasi terapeutik. Jangan lupa konsep komunikasi terapeutik. Anda akan direview lagi. Sistemnya mereview ya, apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik, bagaimana prinsip-prinsip melaksanakannya, teknik-tekniknya seperti apa. Nah, komunikasi terapeutik tahapannya berapa, sehingga nanti ke bawahnya itu kalau Anda sudah kuasai konsep, praktek pun Anda akan enak. Gitu ya. Dan salah satu sebuah treatment yang ikut mendukung kesembuhan pasien itu adalah sebenarnya komunikasi. Komunikasi itu mengambil bagian paling penting. Anda melakukan kesalahan terapi akibat komunikasi yang tidak jelas, advice yang tidak jelas, tentu akan menjadi sebuah problem. Atau bisa saja kita menjadi disebut dengan malpraktek, pelanggaran etik, dan lain-lain. Itu ya. Untuk itu komunikasi ini jangan diremehkan, karena komunikasi ini adalah bagian yang paling penting dari seorang perawat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Grace? Yunita?
Dewi? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Nanti kalau ada perubahan, Ibu bisa koordinasi dengan Sipen. Sipennya siapa namanya? Jasper, Ibu. Mana? Jasper, Ibu. Gaster, di mana ya? Dia di slide kedua kali. Yang penting dia hadir kan di sini? Hadir, Ibu. Oke, nanti yang aktif deh ya, biar temennya nggak rugi. Kalian akan apa yang menjadi hak kalian, yaitu adalah materi, karena kewajiban Anda sudah dilakukan. Bayar SPP kan sudah ya. Untuk itu, hak Anda adalah menerima materi. Maka nanti koordinasi terus. Ada lagi, Gaster mau ngomong ke Ibu? Siap, tidak, Ibu. Tidak. Oke, yang lainnya, Aji? Ada? Dewi? Nersi? Sudah jelas, Nersil? Oke. Kalau semuanya diam, Ibu anggap sudah jelas dan kita akhiri pertemuan kita siang kali ini. Kalau ada absensi, Anda minta di Bu Windy. Nanti saya kirimkan foto. Ini sebagai bukti Anda kalau sudah Anda melakukan kuliah jadi bisa mengisi absen. Saya foto ya. 1, gaya semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua yang ada di bagian slide kedua. 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atas penjelasannya dan mungkin juga ada gangguan-gangguan jaringan yang membuat Anda tidak nyaman. Kita mohon kerjasamanya yang baik. Sipen tolong aktif menghubungi kami. Jangan sungkan kalau misalkan kalian WA dan slow respon. Kalau misalkan Ibu sibuk, pasti Ibu akan lama respon. Tapi kalau oh iya, ada yang bilang nggak ada suaranya. Tadi baru Ibu bilang kan, ada yang nggak ada suaranya karena hujan. Ya, daring ya. Daring itu kelemahannya seperti ini. Jadi memang susah. Untuk itu, mahasiswa rajinlah membaca, rajinlah belajar, supaya Anda lulus tahu. Karena yang Anda hadapi ini ke depannya bukan kertas loh ya. Kedepannya ini adalah manusia yang bernyawa, dan kalau nyawa itu sudah nggak ada, kita nggak bisa beli. Untuk itu, menjadi seorang perawat itu adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Jadi kalau Anda sudah merasa berada di sini, itu Anda adalah golongan beruntung, berarti Tuhan melihat Anda itu adalah cocok dengan pekerjaan ini, Anda mempunyai panggilan jiwa yang mulia. Untuk itu, Anda lakukan yang terbaik. Kuliahnya yang benar. Jangan selesai materi langsung hilang, tapi dibaca ulang. Gitu ya? Suaranya Ibu jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Itu saja pesan dari Ibu, dan tentunya Anda jaga etika. Etika dijaga dengan baik, sopan santunnya iya ada kalau menghadapi pasien, sehingga pasien itu sayang dengan kalian. Kalau pasien itu sayang dengan kalian, pasien itu akan berdoa untuk kalian. Ya, biasanya seperti itu. Maka Anda harus jadi yang benar-benar melayani, punya jiwa-jiwa caring, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa tokoh pendahulu kita, kayak Florence Nightingale sampai yang lain. Ya. Oke, baik. Selamat sore untuk semuanya. Selamat belajar dengan Ibu Erlin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ada di nanti mungkin Ibu keempat atau kelima tadi ya, sesuai jadwal baru hubungi Ibu lagi. Selama ini nanti Anda akan diajar oleh Ibu Nasra. Begitu ya. Siapkan ya. Siap, Ibu. Baik. Gaster ya, nanti tolong diperhatikan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Izin ya. Dan semuanya. Terima kasih. Nanti saya share di mana ini? Kalian belum punya bikin grup toh? Grup yang kemarin dihapus kan? Komunikasi kedua pertama?
Kalau belum dilanjutkan aja di grup itu ya. Tapi Ibu Kis dikeluarkan. Nanti izin Ibu Kis. Bawa Ibu Kis keluar. Baru dimasukkan Ibu Nasra dengan dengan Pak Ketut. Bisa? Siap, bisa, Bu. Iya. Adminnya siapa? Nanti silakan. Itu aja ya. Nanti Ibu masukkan di grup untuk RPS semester yang 2 ini. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Yang Bu, makasih. Selamat siang, Ibu. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang juga untuk teman-teman ya. Teman-teman sudah boleh lihat. Yang baca anjing. Keluar ya, teman. Abel mengantuk sampai. Tidur. Ya. Wih, ini sama Revita satu kelas dan lo buat apa? Teman sudah bisa keluar. Izin duluan. Gas keluar sudah. Teman-teman, kamu keluar sih deh. Kalau terhadap perkepentingan. Pulang. Keluar. Besok saya ganti iPhone ya. Waduh, saya lupa telepon.